Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah kali ini merupakan kisah misteri yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Griya Sewu Demit. Namun sebelum kita lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian akhir Griya Sewu Demit. Lambat laun Pak Surip merasakan hal yang tidak nyaman dengan kondisi istrinya. Dia pun bingung karena si tuyul ini selalu mengeluh meminta kebiasaan buruknya, yaitu menyusui pada istrinya itu. Percaya atau tidak percaya, Pak Surip marah akan hal itu. Dia bahkan sempat memukuli si tuyul karena telah membuat istrinya terjatuh sakit. Puncak kemarahan dari Pak Surip adalah ketika dia memutuskan kontrak terhadap si tuyul demi menyelamatkan istrinya. Pak Surip sendiri benar-benar merasa bersalah karena telah membuat istrinya menderita. Kontrak pemutusan hubungan antara Pak Surip dengan si tuyul itu berhasil dilaksanakan. Pak Surip tidak lagi melakukan pesugihan tuyul demi menyelamatkan istrinya itu, namun imbasnya adalah seluruh harta yang didapatkan dari hasil pesugihan itu ludes terbakar. Pak Surip kembali jatuh miskin. Anehnya, tuyul yang diputuskan kontraknya oleh Pak Surip menangis di ujung desa. Orang yang pertama kali menemukan hal ini adalah Ikin. Ikin melihat tuyul milik Pak Surip sedang menangis. Setelah ditanya mengapa, tuyul itu menjawab karena tidak boleh menyusui Bu Nita lagi. Yang kedua adalah ada pesugihan Blok B, yaitu pesugihan tuker nyawa. Cerita ini berawal dari Pak Suryo yang merupakan orang yang biasa mencari rumput dan menjualnya kepada bos kambing yang ada di sekitaran kampungnya. Biasanya Pak Suryo mencari rumput di sebuah lahan kosong luas yang berada tepat di belakang rumahnya. Dalam sehari Pak Suryo bisa mengangkat 2-3 karung rumput. Lalu ia akan menjualnya ke bos kambing yang ada di sekitaran kampungnya itu. Pak Suryo sendiri memiliki seorang istri yang bernama Bu Endang dan seorang anaknya yang bernama Kiki. Penghasilan keluarga Pak Suryo sendiri didapatkan dari hasil menjual rumput ke juragan kambing. Suatu hari, anaknya yang bernama Kiki selalu meminta pada kedua orang tuanya, yaitu Pak Suryo dan Bu Endang, untuk segera dibelikan sepeda seperti teman-temannya. Namun karena kesulitan ekonomi, Pak Suryo belum bisa membelikan sepeda untuk Kiki. Jangankan untuk membeli sepeda, untuk makan sehari-hari saja kadang masih kurang. Dengan keadaan seperti itu, Pak Suryo segera mencari penghasilan tambahan agar dirinya benar-benar bisa membelikan sepeda pada anaknya. Karena bagaimanapun juga anak adalah salah satu harta berharga dalam keluarga. Tiap pagi hari, Pak Suryo selalu berangkat ke lahan belakang miliknya untuk mengambil rumput. Tapi hari itu hatinya tidak tenang. Ia masih teringat akan rengekan tangis anaknya yang selalu meminta dibelikan sepeda tiap kali Pak Suryo pulang demi mencari rumput. Tepat di malam Jumat Kliwon, Pak Suryo kembali mencari rumput. Kali ini, rumputnya tumbuh dengan subur. Itu artinya ia diberikan kemudahan agar bisa mengambil rumput-rumput sebanyak mungkin. Karena semakin banyak rumput yang ia setorkan pada juragan kambing, maka akan semakin banyak pula penghasilan yang didapatkan oleh Pak Suryo. Di sela-sela ia sedang mengambil rumput, tiba-tiba hatinya terketuk untuk beristirahat terlebih dahulu. Pak Suryo beristirahat di bawah pohon randu yang rindang dan memiliki udara yang sangat sejuk. Di saat dirinya beristirahat, Pak Suryo tertidur. Ia kemudian bermimpi dan mendengar suara tanpa rupa. Suara itu berbunyi, "Jika kamu menginginkan sesuatu, maka akan aku berikan apa yang kamu mau. Dengan syarat, setiap malam Jumat Kliwon,
kamu harus meletakkan sesajen di pohon ini." Mendengar suara itu, Pak Surya langsung terbangun. Ia pun langsung mencari-cari suara dari itu dan mengelilingi pohon tersebut. Namun tidak ada satupun orang yang berada di sekitaran pohon tersebut. Karena merasa aneh, Pak Surya pun langsung pulang ke rumahnya sembari membawa beberapa karung rumput yang akan ia serahkan ke juragan kambing. Singkat cerita, setelah tiba di rumahnya, ia kemudian menceritakan hal itu pada istrinya. Bu Endang awalnya tidak percaya. Ia kira mimpi itu merupakan gangguan dari penghuni yang berada di sekitaran pohon randu. Namun malam harinya Bu Endang dimimpikan hal yang sama. Yang dimimpikan oleh sesuatu yang tidak ada rupanya, hanya suara saja yang bisa ia ketahui. Dalam mimpi itu, Bu Endang diberitahu akan hal yang mengejutkan. Bu Endang mendapatkan sebuah wangsit yang berbunyi, "Jika kamu menginginkan sesuatu, maka akan aku berikan apa yang kamu mau. Dengan syarat, setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus letakkan sesajen di pohon ini." Akhirnya keesokan harinya Bu Endang menceritakan hal ini pada suaminya. Saat itulah suaminya percaya bahwa suara itu bukanlah hanya kebetulan, melainkan ada sesuatu di balik pohon yang berada di lahan kosong belakang rumahnya itu. Karena tidak ingin mengambil banyak resiko, Pak Surya pun mengumpulkan rumput-rumput seperti biasanya dan tetap menjualnya ke juragan kambing itu. Namun tiap kali Pak Surya selesai mencari rumput, anaknya yang bernama Kiki selalu merengek untuk segera dibelikan sepeda seperti teman-teman yang lainnya. Pak Surya bingung, ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Namun terlintas dari kebingungan Pak Surya itu, ia kemudian mengingat suara yang berada di mimpinya tersebut untuk memberikan secadi di pohon randu belakang rumahnya. Akhirnya tepat di malam Jumat Kliwon, Pak Surya pun mencari rumput tadi, dan setelah itu ia menyerahkan pada juragan kambing langganannya. Sampainya di rumah juragan kambing, Pak Surya meminta bayarannya diganti menggunakan makanan-makanan pasar. Alhasil juragan itu menyetujui permintaan Pak Surya. Selepas Pak Surya mendapatkan seluruh makanan pasar yang akan digunakan sebagai sesajen, ia pun langsung mendatangi pohon itu dan meletakkan sesajinya. Pak Surya pun berkata, "Saya datang membawa sesajen yang kau inginkan. Terserah kau bagaimana, tapi jangan ganggu keluargaku lagi." Setelah itu Pak Surya langsung kembali ke rumahnya. Keesokan harinya Pak Surya mencari rumput lagi. Setelah selesai, ia menuju ke juragan kambing untuk menyarankan rumput yang dibawanya. Namun ketika ia bertemu dengan juragan kambing itu menawarkan pekerjaan pada Pak Surya untuk menjual kambing-kambingnya ke pasar. Mendengar kabar baik itu, Pak Surya sangat senang. Ia pun segera mengambil beberapa kambing untuk segera menjualnya ke pasar. Dengan mengenakan becak, Pak Surya pun tiba di pasar. Namun baru saja ia datang, kambing-kambingnya itu sudah diserbu oleh banyak orang. Mereka langsung membeli kambing-kambing milik Pak Surya hingga habis. Pak Surya pun mendapatkan uang besar dari hasil penjualan kambing itu. Lalu ia pun kembali ke rumah juragan dan menyerahkan hasil penjualan kambingnya. Juragan kambing itu sangat senang. Ia kemudian menyuruh pada Pak Surya untuk menjual kambing lagi tepat setelah 3 hari. Alhasil Pak Surya pun kembali mencari rumput di belakang rumahnya. Karena Pak Surya mendapatkan jatah 3 hari sekali untuk menjual kambing, maka juragan kambing tersebut menyuruh orang lain untuk menjual kambing-kambingnya ke pasar yang sama. Namun tidak ada satupun kambing yang laku saat dibawa oleh orang lain selain dari Pak Surya. Dan ketika tibanya Pak Surya untuk menjual kambing itu, anehnya setiap kali ia membawa kambing ke pasar, orang-orang sudah berkumpul untuk membeli kambing-kambing yang dijual oleh Pak Surya sendiri. Bahkan banyak dari pembeli yang meminta pada Pak Surya untuk dibawakan kambing yang banyak. Pak Surya pun melaporkan hal ini pada juragan kambing. Alhasil juragan kambing sangat senang sekali mendengar kabar baik itu. Ia pun kemudian menyuruh Pak Surya untuk menjual-jual kambingnya setiap hari. Uang hasil keuntungan yang didapatkan oleh Pak Surya akhirnya membuahkan hasil. Ia pun dapat membelikan sepeda yang diinginkan oleh anaknya yang bernama Kiki. Hingga akhirnya Pak Surya pun kembali melakukan aktivitas yang sama, yaitu menjual kambing-kambing itu.
Namun ia juga tidak lupa untuk memberikan sajian ke pohon tersebut di tiap malam Jumat Kliwon. Beberapa bulan kemudian Pak Surya pun meminta pada juragan kambing itu untuk membeli kambingnya dan akan membuka usahanya sendiri. Juragan kambing itu mengabulkan permintaan Pak Surya. Akhirnya Pak Surya pun memiliki kambing-kambing sendiri. Dan dari usaha yang digeluti oleh Pak Surya itulah alhasil ia memiliki banyak kambing. Pak Surya pun akhirnya membuatkan kandang untuk kambing-kambingnya yang mulai banyak. Ia juga tidak ragu untuk menyewa orang-orang yang diperuntukkan untuk mengurus kambing-kambingnya. Singkat cerita, Pak Surya semakin sukses. Ia sekarang dikenal sebagai juragan kambing juga. Pak Surya akhirnya memiliki rumah gedung dan mobil serta segala kebutuhan keluarga yang benar-benar tercukupi. Karena sudah tercukupi semua, akhirnya Ibu Endang mengajak Pak Surya untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Usulan itu pun diterima. Dalam 5 tahun menggeluti usahanya, Pak Surya dan istrinya mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Singkat cerita, ketika dirinya pulang ke Indonesia dan kembali ke rumah, Pak Surya akhirnya menanyakan pada karyawannya terkait kondisi-kondisi kambingnya itu. Dan keluhan dari para karyawan adalah soal rumput, karena mereka sudah kehabisan lahan untuk mencari rumput. Akhirnya Pak Surya memberitahukan pada karyawannya yang bernama Soim untuk mencari rumput tempat di belakang rumah Pak Surya. Soim pun melakukan perintah dari Pak Surya. Alhasil ia mencari banyak rumput di sana. Akan tetapi kesialan menimpa pada Pak Surya. Tepat di malam Jumat Kliwon saat dimana Soim sedang mencari rumput, ia pun tertidur di sebuah tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan sebuah pohon randu yang ada di dekat lahan dirinya untuk mencari rumput. Sekilas Soim melihat seorang yang mirip dengan Pak Surya sedang berada di pohon randu itu sembari meletakkan sajian. Soim yang melihat itu langsung kaget. Ia tidak percaya jika bosnya sedang meletakkan sajian pada sebuah pohon. Alhasil malam harinya, Soim bertanya pada Pak Surya, "Pak, saya tadi lihat Bapak sedang meletakkan sajian di pohon randu. Itu Bapak kan?" Pak Surya yang mendengar itu langsung kaget. Ia pun menjawab pertanyaan Soim dengan gugup, Mana mungkin saya lakukan itu? Saya kan udah haji. Gak mungkin lah, Im." Mendengar jawaban itu, Soim hanya terdiam. Namun semenjak saat itu Pak Surya tidak lagi memberikan sajian pada pohon randu lagi. Selang 3 bulan Pak Surya tidak memberikan sajian lagi. Istrinya yaitu Bu Endang dimimpikan sesuatu yang sama seperti 5 tahun sebelumnya. Bu Endang diberitahukan bahwa "Aku akan mengambil apa yang sudah menjadi milikmu." Keesokan harinya Bu Endang menceritakan hal itu pada Pak Surya. Pak Surya hanya terdiam. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, dan kejadian yang mengerikan pun benar-benar terjadi. 1 bulan setelahnya Kiki jatuh sakit. Sakitnya sangat aneh karena tidak dapat dideteksi oleh dokter dan alat medis lainnya. Sudah dibawa ke beberapa rumah sakit terkenal dan ternama, namun kondisi Kiki malah semakin memburuk. Dan sebulan kemudian Kiki meninggal dunia. Pak Surya merasa kehilangan, begitu juga Bu Endang. Namun tidak selang beberapa lama setelah Kiki meninggal, usaha Pak Surya semakin menurun. Produksi kambing-kambingnya pun menurun drastis. Semenjak saat itu, Pak Surya merasa ada yang aneh. Ia pun akhirnya menceritakan hal ini pada salah satu kiai, dan kiai itu mengatakan, di saat Kiki sakit, jiwanya sudah tergadaikan oleh salah satu sosok yang menghuni pohon randu tempat Pak Surya sering meletakkan sesajen. Karena Pak Surya tidak memberikan sajian kurang lebih 3 bulan, alhasil sosok itu meminta nyawa Kiki sebagai gantinya. Mendengar hal itu, Pak Surya benar-benar menyesal. Ia sendiri tidak tahu kalau yang dilakukannya itu adalah sama saja seperti pesugihan. Semenjak saat itulah Pak Surya kembali ke jalan yang benar dan memperbaiki lagi usahanya. Semoga cerita ini bisa dijadikan pelajaran untuk tidak bersekutu terhadap apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita sudah bersekutu padanya, maka segala yang kita punya akan benar-benar hancur. Kedua kisah itu adalah yang aku dapatkan sewaktu kegagalanku menuju ke pantai es. Sebenarnya ada banyak cerita lagi yang akan aku tuliskan. Namun entah mengapa selama aku menulis cerita ini, aku rasa ada yang tidak beres dengan keadaan kamar. Kamar rasanya menjadi sangat panas. Beberapa kali juga terdengar desisan ular. Mungkin aku sendiri telah banyak mengungkap misteri dari pantai utara.
beserta dengan mitos-mitos yang berada di dalamnya. Dan pada hari itu juga, di 3 bulan pertama aku bekerja dan menempati rumah yang disebut dengan Griyo Sewu Demit, aku selalu mendapatkan gangguan-gangguan aneh. Karena itulah, dengan berhasilnya aku mengungkap misteri-misteri di Pantai Utara, semoga akan menjadi hal yang bermanfaat bagi semua orang yang mendengarkan. Oke, untuk itu langsung saja kita lanjut ke bagian terakhir. Bagian terakhir ini akan menceritakan tentang perjalanan menuju ke Yogyakarta beserta bentrokan hebat antara penghuni pantai selatan dan pantai utara. Let's go, langsung saja kita ke inti ceritanya. Berawal dari ajakan teman-teman yang berasal dari Yogyakarta dan juga Solo, aku ingin menghadiri acara buka bersama saat itu. Kebetulan acara itu hanya buka bersama dan tidak ada acara lain selain ngobrol santai sambil membahas kinerja dan planning ke depannya. Aku berangkat dari kantor untuk menuju ke Jogja menggunakan kereta. Sempat terbesit dalam pikiranku untuk selalu mengadakan agenda keluar kota agar pikiranku lebih fresh dan melupakan sebuah kejadian yang sudah terjadi di kantor. Tepat jam 2 siang, aku dan beberapa teman lainnya untuk menuju ke sebuah rumah yang konon katanya 10 tahun tidak pernah dihuni. Agaknya rumah itu sama seperti rumah-rumah pada umumnya, yang kebetulan berada di tengah-tengah perumahan yang padat. Hanya saja saat aku memasuki rumah itu, aku merasakan hawa rumah itu yang berbeda pada umumnya. Hening, sepi, sunyi seperti berada di tengah hutan. Anehnya hembusan angin juga tertiup dengan sangat ramah di rumah tersebut. Aku pikir rumah itu memang memiliki ventilasi yang banyak. Dan terlebih lagi beberapa kali aku menemukan dedaunan yang berada di rumah itu. Pada saat aku meminta pada Mas Indra, orang yang menjaga rumah itu, untuk menuju ke kamar mandi. Mas Indra pun merekomendasikan sebuah kamar mandi yang ada di lantai 2. Entah mengapa aku sendiri agak ragu, sepertinya ada sesuatu yang sudah menungguku di sana. Dan benar saja, saat aku melangkah menyusuri lantai 2 rumah itu, tiba-tiba dari sebuah kamar muncul sosok wanita dengan sekujur tubuh yang berwarna hitam. Ia hanya mengintip di daun pintu, namun dengan cepat ia bersembunyi lagi. Aku tidak bisa berkata apa-apa, aku hanya tutup mulut dan enggan menceritakan ini pada Mas Indra karena merasa tidak enak. Kebetulan Mas Indra sendiri menunjukkan kamar mandi yang berada di kamar tempat sosok wanita dengan sekujur tubuh berwarna hitam legam itu mengintip. "Mas, anterin." "Loh, kenapa Mas?" "Gak apa-apa Mas," ucapku. Mas Indra pun menuruti kemauanku. Ia mengantarkanku hingga ke daun pintu kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut. Selesai aku berwudu karena kebetulan belum sholat asar, aku pun segera melaksanakan sholat. Namun dari tadi telingaku berdenging, seperti ada bisikan gaib yang membisikku seakan-akan penunggu rumah itu ingin berkomunikasi dengan diriku. Aku tetap menjalankan sholat dengan sebisa mungkin. Sesempatnya aku segera keluar dari rumah ini karena ada sesuatu yang memang membuatku tidak nyaman. Selesai sholat aku langsung buru-buru untuk turun. Namun baru saja aku menginjakkan kakiku ke tangga, tiba-tiba ada yang membisikku lagi. "Aku ada di sini." Sontak saja hal itu membuat terdiam sejenak sembari menengok ke belakang untuk mengetahui bentukan dari sosok itu. Saat dimana aku menengok ke belakang, Mas Indra langsung kebingungan. "Ada apa Mas?" "Ada yang bisikin aku tadi." "Udah, gak usah diladenin Mas." Bersamaan dengan itu sosok itu muncul dari balik daun pintu. Bentukannya seperti nenek-nenek yang berusia ratusan tahun. Wajahnya pucat namun gelap, rambutnya berantakan dan panjang. Mulutnya lebar dan menyeringai mengerikan. Aku segera turun dengan langkah kaki yang sedikit dipercepat. Hampir saja aku terbawa dengan sosok itu. Jika aku kehilangan kendali, mungkin sosok itu akan ikut padaku dan menempeli tubuhku hingga ke kantor. Singkat cerita, di jam 4 sore kita berangkat untuk menuju ke sebuah tempat seperti yang sudah disepakati. Tempat itu merupakan sebuah restoran yang cukup terkenal di Yogyakarta. Aku sangat menyukai pemandangan Yogyakarta tatkala sinar matahari akan sirna. Warna langitnya indah, seperti jalanan Yogyakarta yang memberikan kenyamanan bagi para pelancong-pelancong yang menyusuri setiap sudut tempat ini. Tepat di pukul 5 sore kami datang di salah satu restoran yang sudah terlebih dulu kami reservasi.
Di sana aku dan beberapa teman yang lainnya kembali membicarakan terkait hal-hal yang memang dimitoskan, dan juga beberapa obrolan memecah tawa yang seringkali dijadikan sebagai topik utama. Berkisar jam 6 kurang kami akhirnya melakukan buka bersama dan menyantap makanan-makanan yang sudah kami pesan. Setelah berbuka, aku dan Mas Indra sholat duluan karena sudah memasuki pukul jam setengah 7. Selesai sholat, aku dan Mas Indra kembali lagi bergabung bersama teman-teman dan membicarakan acara selanjutnya setelah buka bersama selesai. Alhasil setelah dirembukan, kami memilih untuk nongkrong lagi di satu warung kopi yang katanya menjadi tempat favorit di malam hari. Aku sendiri tidak tahu tempatnya tepat di mana. Namun jika boleh jujur, aku sendiri merasa ada tarikan energi yang berada di warung kopi yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat obrolan kami. Tepat jam 10 malam kami tiba di tempat yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat tongkrongan kami berikutnya. Tempatnya cukup unik, berada di sekitaran pepohonan. Meja-mejanya benar-benar menggambarkan sebagai warung kopi yang klasik dan estetik. Akhirnya kita semua pun memesan kopi dan aneka minuman yang dijajakan oleh warung itu. Sembari mengobrol terkait kehidupan sehari-hari, aku menatap wajah Mas Indra yang kebetulan merasakan hal yang sama seperti apa yang aku rasakan. Mas Indra sama sepertiku, ia memiliki sebuah intuisi dan kepekaan yang mungkin lebih kuat daripada aku. Bedanya, jika Mas Indra sudah bisa mengendalikan dan mampu mencegah diri dari gangguan dan ketempelan, sedangkan aku sendiri masih belum bisa mengendalikan diri. Terkadang aku masih mudah ketempelan dan gampang bocor. Tiba saat dimana makanan dan minuman itu disajikan. Sembari mengobrol, aku menyantap gorengan pisang dan kopi hitam yang sudah tersedia di meja. Awalnya kita membahas pembahasan yang umum dan tidak menyangkut pada masalah mitos dan lain sebagainya. Namun entah mengapa ketika pemilik dari warung itu ikut bergabung, suasana menjadi berubah. Aku merasakan ada gesekan energi yang sangat kencang. Dan benar saja, pemilik dari warung itu dulunya adalah seorang abdi dari Keraton Yogyakarta. Dia sepertinya memahamiku. Aku yang menghindari kontak mata darinya. Tetap saja pemilik warung itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang selalu menyudutkanku. Mas, aku tahu kamu bisa lihat apa yang ada di belakangku kan? Aku masih terdiam sembari menatap Mas Indra dan yang lainnya. Aku menahan sebisa mungkin untuk tidak menggubris semua perkataannya. Di belakangku ada apa aja, Mas? Aku masih membungkam diri, berat rasanya untuk menceritakan hal itu pada pemilik warung yang mungkin saja ini menjadi sebuah tantangan terbaruku. Dan yang terakhir, saat dirinya terus memaksa aku untuk bisa menceritakan lebih detail terkait sosok penjaga yang berada di belakangnya itu. Tubuhku langsung melemah sewaktu menatap wajahnya. Lagi-lagi aku kehilangan kendali. Aku tidak mampu melihat apapun. Yang aku tahu, aku mendapati seorang pria yang mengenakan pakaian ala keraton yang menarik tanganku untuk menuju ke sebuah tempat dan memberitahu terkait apa yang akan terjadi di masa depan. Aku akan tunjukkan padamu, nak, ucap pria yang menggunakan pakaian ala keraton itu. Aku terdiam. Tubuhku tidak bisa merespon sama sekali. Apakah aku berada di dimensi lain? Semua nampak gelap, hanya ada cahaya di suatu ruangan bersamaan dengan sebuah benda seperti peti yang berukuran kubus dan di dalamnya terdapat sebuah rahasia. Peganglah keris ini, nak. Sewaktu-waktu kamu akan mengungkapkan sejarah hanya dalam satu sentuhan, insya Allah, ucap pria itu. Aku pun memegang keris itu, dan saat tanganku menyentuh keris itu, aku langsung terbawa ke suatu zaman di mana aku melihat penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Pasukan berkuda dan seorang yang berada di sana. Aku mengenalinya. Ia mirip seperti orang yang sekarang berada di sampingku. Ngapunten, Mbah, jenengan sinten nggih? Pria itu tersenyum. Dia memberikan sebuah nama yang membuat sekujur tubuhku merinding hebat. Aku Amangkurat I. Tubuhku langsung merespon apa yang baru saja beliau katakan. Bersamaan dengan itu, seorang wanita yang berada di belakangnya langsung menyapa. Aku akan ikut dan menjagamu sampai ke pantai utara. Tubuhmu sangat harum, ucap seorang wanita yang menamakan dirinya sebagai Simba Putri. Tak lama kemudian tubuhku disentuh oleh Mas Indra yang menyadari jika aku baru saja terbawa
ke sebuah dimensi lain. "Mas, sudah, jangan kelamaan di sana. Ayo kita pulang. Tubuhmu bocor lagi ya." Stasiun Yogyakarta, jam 6 pagi. Tepat di jam 6 pagi aku memesan tiket ke arah pulang ke kantor. Saat itu tubuhku masih sedikit lemas dan badan terasa pegal-pegal. Mungkin efek ketempelan semalam tadi membuat tubuhku sedikit kurang sehat. Untungnya kereta datang tepat waktu. Aku segera memasuki gerbong dan mencari tempat duduk yang sudah tertera dalam tiket. Perjalanan dari Yogyakarta untuk menuju ke kantor memakan waktu berkisar 5 jam. Waktu ini sudah termasuk cepat, karena kebetulan suasana masih dalam keadaan puasa. Tubuhku berkontraksi dengan panasnya wilayah Pantura saat itu. Tepat jam 12 siang aku tiba di kantor. Di sana aku sudah mendapati beberapa anak kantor yang kebetulan sudah menunggu aku. Namun entah mengapa pundakku terasa berat. Aku pikir ini adalah efek semalam yang masih terasa hingga sampai ke kantor. Akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat selepas melaksanakan sholat duhur. Tepat jam 4 sore aku terbangun. Dari sinilah kejadian yang menjanggal terjadi. Berawal dari jendela kamarku yang tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Padahal tidak ada angin yang berhembus dengan kencang, namun ada orang lain yang saat itu masuk ke dalam kamar ketika aku tertidur. Tapi anehnya saat aku menanyakan ke beberapa anak, mereka mengatakan tidak ada satupun anak kantor yang memasuki kamarku. Dari sinilah aku sadar bahwa ada sesuatu yang mengikutiku yang berasal dari Jogja. Aku pikir itu adalah sosok-sosok yang mungkin memiliki tingkatan yang tidak terlalu tinggi dan bersifat endemik. Akan tetapi, tepat setelah aku berbuka puasa, saat dimana aku keluar dari rumah yang sekaligus menjadi kantorku itu, tiba-tiba sosok wanita dengan mengenakan pakaian seperti penari telah berdiri di dekat pohon pisang. Ia kemudian menggerak-gerakkan tangannya dan mengeluarkan suara desisan ular yang amat mengerikan. "Aku tidak suka dengan suara yang berada di belakangmu, nak. Ini tanah utara. Aku tidak mau jika yang dari selatan menginjakkan kakinya ke tanah ini." Bersamaan dengan itu, jendela rumah langsung bergerak dengan sendirinya. Kursi yang telah diam kini bergerak, seperti ada bentrokan energi terkait apa yang berada di belakangku saat ini dengan sosok penari yang ada di pepohonan pisang itu. Aku pun segera mengambil handphone dan untuk menelpon bapak. Aku sadar ada yang tidak beres dengan gangguan semacam ini. Saat aku menelpon bapak dengan video call, arah kamera masih berada di belakang, dan saat aku menggantinya ke arah depan, bapak langsung terkejut. "Tunggu, nak, arahin lagi kameramu ke belakang," ucap bapak dengan tegas. Aku pun mengarahkan lagi kamera itu ke arah belakang. Tepat saat dimana aku mengarahkan kamera ke arah belakang, bapak pun langsung mengatakan sesuatu. "Kamu habis dari mana, nak?" tanya bapak. "Jogja, pak." "Walah, pantas. Kenapa, pak?" Yang di utara marah karena kamu bawa sesuatu dari Jogja. "Siapa, pak?" Bapak pun langsung mengatakan sosok yang berada di pantai utara. "Bagian dari Dewi Lanjar tidak menyukai kehadiran Simbah Putri yang berada di belakangmu." Mengetahui hal itu, aku pun langsung meminta pada bapak untuk membantuku. Bapak pun segera menyuruhku untuk pulang ke rumah agar aku tidak mendapatkan gangguan lagi di sana. 3 hari setelahnya aku pun minta izin pada Pak Hartawan untuk pulang ke rumah dengan alasan untuk lebaran di sana. Untungnya Pak Hartawan membolehkanku untuk pulang lebih cepat, mengingat aku adalah orang satu-satunya yang secara lokasi sangat jauh dari kantor. Singkat cerita, setibanya di rumah aku langsung disuruh oleh bapak untuk membaca bacaan yang telah bapakku berikan. Lalu ia memberikan padaku sebuah amalan yang nantinya digunakan agar aku sendiri bisa terhindar dari gangguan-gangguan yang berada di kantor tersebut. Namun aku masih belum paham mengapa rumah itu memiliki penghuni yang sangat panjang hingga aku menyebutnya sebagai Griyo Sewu Demit. Bapakku pun menjelaskan secara rinci terkait rumah tersebut. Dalam rumah itu sendiri terdapat orang-orang yang beraneka ragam bentuknya. Beberapa dari mereka juga memiliki pegangan yang dengan pegangan itu sendiri mampu menyerap energi-energi dari luaran. Belum lagi rumah itu berdekatan dengan lokasi pantai utara. Jadi tidak salah
jika rumah itu memiliki penghuni yang sangat banyak dan beraneka ragam. Sampai saat dimana aku tidak lagi kembali ke kantor hingga 1 bulan lamanya, aku mendapatkan banyak laporan terkait penghuni dari rumah itu. Banyak anak kantor juga yang mendapatkan gangguan, seperti gangguan sosok wanita dan pria asing yang sering memasuki ke kamar depan dan terus berlalu lalang di depan kamar. Kata bapak, mereka yang berada di sana mencariku, karena aku sendiri sudah lama tidak menempati rumah yang sekaligus menjadi kantorku itu. Dan kasus terakhir yang ada di rumah itu adalah sewaktu ada anak kantor yang sedang melakukan syuting. Lalu kuntilanak yang berasal dari kamar mandi mengganggunya, hingga memberikan trauma yang sangat mendalam. Untuk informasi terakhir, rumah itu masih digunakan. Dan beberapa kali aku sendiri menuliskan kisah ini di kamar tempat sosok pocong pertama kali muncul. Di kamar itu aku menulis tepat jam 12 malam. Kebetulan aku sedang menulis part 3 dari kisah Kriyo Sewu Demit ini. Bersamaan dengan itu muncul sosok kuntilanak dari jendela bersamaan dengan munculnya suara gamelan di malam hari. Alhasil banyak pembaca yang sensitif yang merasakan kejanggalan di part-part tersebut. Dan memang benar, part 3 adalah part yang paling sensitif untuk saat ini. Bersamaan dengan itu aku sendiri meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini. Alhamdulillah sudah mendapatkan izin dari teman-teman kantor untuk membawakan kisah yang berada di Kriyo Sewu Demit ini untuk diceritakan. Respon dan orang-orang sekitar kantor pun baik. Ternyata kisah ini adalah pengalaman pribadi diriku yang merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan sebuah rumah yang sekaligus menjadi kantor yang sampai saat ini masih menyimpan segala misterinya. Terima kasih atas segala supportnya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan teman-teman yang turut meramaikan, membaca, dan mendukung cerita-cerita penulis. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.